Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septiana dengan NPM 2578257. Di sini saya akan menjelaskan tentang hands-on video. Saya akan membuat hands-on video tugas tentang menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul package and pip 1.3, session 3 dengan menjelaskan modul and package dengan subsession 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Oke, langsung saja ke ini ya. Oke, sebentar. Nah, sebelumnya kita itu tadi kan ada 1.1 kan sessionnya. Coba kita akan menjelaskannya dulu sebelum masuk ke dalam ininya. Nah, apa sih modul itu? Nah, modules itu adalah sebuah fungsi. Modules itu adalah sebuah nama file yang ada di dalam Python yang di dalamnya itu berisi sebuah fungsi-fungsi. Di mana? Nah, itu ya tadi. Dan juga bagaimana cara menggunakan modul sih? Nah, ini kan sebagai sebuah file yang berisi definisi dan pernyataan sebuah Python atau sebuah fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah modul. Itu adalah modul. Nah, setelah itu di sini juga, nah, untuk mengimport modul itu kita bisa menggunakan sebuah modul dapat digunakan, kita harus mengimpornya terlebih dahulu dengan menggunakan instruksi import. Nah, catatan untuk importnya itu juga dia itu merupakan kunci supaya kita bisa menggunakan modul. Nah, contohnya nih, let's import modules in a Python script. Di sini menggunakan perintah import. Sepertinya seperti itu. Di sini ada nama-namanya, nama space, dan lain sebagainya. Coba kita lihat di dalam ini. Nah, udah setelah itu ini seperti itu ya. Modul itu adalah sebuah fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah modul. Modul itu adalah sebuah nama file yang ada di dalam sebuah Python yang meliputi tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah Python. Itu fungsi. Nah, kita lanjut aja. Langsung saja kita ke modules dan package. Nah, di sini nih ada penjelasannya nih. Tunggu ya, sebentar. Sabar. Oke, nah di sini kan ada function. Function ini berada tepat di dalam modul, di mana function itu adalah sebuah fungsi-fungsi yang berada di dalam modul. Nah, sedangkan modul ini tadi adalah sebuah nama file yang ada di dalam sebuah Python. Sedangkan di luar modul itu ada yang dinamakan directory, yaitu package. Seperti itu. Nah, modul ada semacam wadah yang berisi sebuah fungsi-fungsi. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Di sini kita diperintah untuk membuat file kosong yang bernama modul py. Sebelumnya tadi saya sudah membuatnya. Nah, di sini juga saya sudah membuat file yang bernama main. Langsung saja kita masukkan input modul. Maaf. Sebelumnya saya belum membuat. Ulang. Nah, kita masukkan Ctrl S. Kita masukkan ke dalam ini. Modul package, modul .py. Kita buat juga main.py.
Nah, setelah itu kita masukkan tadi perintah itu tadi. Masalah. Kita masukkan perintah ini, kita copy. Nah, setelah itu kita masukkan, kita simpan. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk merunningnya. Maaf ya, agak berisik soalnya motor ada suara motor sebentar. Kita masuk ke dalam CMD. Kita masukkan perintah py main.py. Oh, saya salah, maaf ya. CMD. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan perintah selanjutnya, yaitu langkah kedua, di mana kita akan memasukkan perintah ini ke dalam file modul. File modul, kita akan memasukkannya, kita simpan. Setelah itu kita jalankan lagi di terminalnya. Oke, py. Maka akan keluar seperti ini, I like to be a module ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan di contoh langkah ketiga ini. Kenapa kok bisa? Karena kalau kita penjelasannya ada di langkah berikutnya ya. Nah, seperti ini kan sama ya seperti ini. Kalau kita mau ke perintah main, itu tuh akan keluar sama, akan mengeluarkan perintah modul. Beda caranya dengan modul. Modul itu bisa melakukan perintah untuk dirinya sendiri. Kalau main tidak. Nah, setelah itu kita masukkan, karena sama aja, kita langsung aja yang ke ini, kita masukkan perintahnya ke modul. Oke. Setelah itu kita akan menjalankannya. Maka akan keluar main. Beda kalau misalnya kita masukkan perintah main, maka yang akan keluar modul. Maka seperti itu. Misalnya kita akan mengeluarkan modul, maka yang akan keluar itu adalah main. Kalau kita memasukkan perintah main, maka yang akan keluar adalah modul. Seperti itu. Nah, lanjut ke langkah berikutnya. Nah, seperti ini ya. Sama seperti ini. Langkah ke-6, kita akan memasukkan perintah ini ke dalam modul lagi. Kita coba masukkan. Maka akan keluar seperti ini. Apa penjelasannya? Variabel untuk mendeteksi konteks di mana kode yang kita buat itu udah aktif apa belum, udah diaktifkan atau belum. Jadi seperti itu. Langkah ke-7, kita akan menambahkan counter. Coba kita akan tambahkan counter di dalam file apa tadi? Kita akan menambahkan counter di dalam file module. Sebenarnya ini outputnya bakal sama aja, tapi bedanya karena ini udah ditambahin counter. Kalau misalnya kita mau memunculkan ini hasilnya, kita harus memasukkan model konturnya. Coba kita coba dulu yang ini ya. Nah kan, jadi sama saja seperti ini hasil outputnya. Kalau misalnya kita tambah ke langkah 8, kita akan memasukkan modul konturnya di main ya.
Coba kita jalankan. Apakah jadi? Nah, maka akan muncul output baru, yaitu I like to be a module. Nah, kenapa? Karena kontur itu merupakan variabel rahasia. Jadi kalau kita mau membuat sebuah file agar seseorang tidak bisa melihat file yang kita buat atau apa, itu tuh bisa menggunakan modul dan juga bisa menggunakan perintah ini supaya variabel yang kita buat itu bersifat pribadi dan rahasia. Langsung lanjut ke langkah berikutnya, kita akan memasukkan perintah ini ke dalam modul. Oke, jangan lupa di sininya kita tambahkan tanda petik. Kenapa saya tambahkan tanda petik? Karena di sini merupakan sebuah variabel docstring, makanya saya ganti menjadi menambah titik 2-nya. Coba kita jalankan. Maka akan keluar true. Nah, sebelumnya di sini itu ada yang namanya kontur. Nah, ini tadi adalah supaya kontur itu bersifat pribadi ataupun rahasia. Sedangkan ini bersifat private global konturnya ya. Kalau bagian ini, kontur yang ini plus sama dengan 1, itu tuh adalah supaya mencatat fungsi yang kita buat nanti. Sedangkan sum sama dengan 0 itu adalah supaya menyimpan hasil yang sudah kita buat. Sedangkan ini, sum elemen ini adalah sebuah penguji atau penjumlahan gitu. Iya, salah satu ya. Penjumlahan seperti ini. Iya, penjumlahan. Pokoknya, nah setelah itu di sini ada yang namanya kita memakai I5 ini karena kita memakai perulangan. Perulangannya bisa sebanyak 5 kali. 5 kali. Nah, setelah itu di sini kita menggunakan ini. Ini itu supaya fungsinya untuk bisa menguji file yang kita buat ini. Oke, makanya hasilnya itu jadi true. Lanjut ke langkah berikutnya. Ke langkah 10, kita masukkan ini ke dalam main ya. Main, kita masukkan ke perintah main. Oke, sebelumnya nah, coba kita running. Maka akan keluar 0 dan 1. Kenapa? Nah, ini itu adalah salah satu untuk menggunakan modul yang telah kita perbarui tadi supaya kita tahu zeros-nya 0, ones-nya 1. Kita menentukan sum dan prot importnya. Nah, ke langkah selanjutnya kita diperintah untuk membuat folder di mana di dalamnya itu ada user PY modules, di dalam modules itu ada modul PY, dan di dalam prox itu ada main. Sebelumnya tadi saya sudah membuat ini ya. Nah, seperti ini. User PY modules. Nah, ini di dalam modules ini sebelumnya kita hapus dulu. Nah, modul ini kita pindahkan ke dalam modul. Kita pindah. Nah, seperti ini. Sedangkan main ini kita masukkan ke dalam prox. Oke, prox. Oke, setelah itu untuk
package-nya ini nanti saya jelaskan di berikutnya. Sudah. Tadi udah disimpan kan ya? Nah, coba kita jalanin ya. Ini tadi yang saya ubah di bagian main kan. For in range. Tidak ditemukan di directory. Oh. Coba ya. Name modul. Seperti apa ini? Coba kita ulang. Oke. Oke. Salahnya di sini ya. Untuk nah, untuk di bagian ini kita pindahkan dulu ke tempat lain. Misalnya kita pindahkan di sini aja. Nah, user, py, modul, dan nah, kita coba. Kita coba ya. Sebenarnya ini tadi kan py-nya sudah kan, outputnya honest. Ini untuk bagian ini kita pindahkan ke ini sudah kan, modul main py, kita pindah di main. Nah, seperti ini tadi guys. Maaf, Ctrl V, Ctrl S. Nah, sebelum kita simpan, ininya kita ubah dulu. S. Kita simpan, coba kita jalankan di terminal.
Nah, jadi akan muncul output 0 dan 1. Kenapa muncul output seperti itu? Karena nih, untuk menggunakan nama relative folder, dimana di sini kita akan disuruh mengecek zeros dan ones. Nah, ini ada modulnya. Kita mengimport modul. Selanjutnya, nah setelah kita membuat ini, kita melakukan langkah berikutnya, yaitu kita akan mengelompokkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam modul-modul terpisah. Kita masukkan ini ke dalam, sebenarnya ini enggak perlu ya. Kita langsung saja, karena ini sudah ada outputnya, kita langsung saja ke langkah berikutnya. Nah, dimana di sini kita diperintah untuk download extra, dimana di dalamnya ini ada iota dan lain sebagainya ya, tuh, sesuai dengan ini. Ada filenya di bawah sini. Nah, sebelumnya kan tadi yang ini udah saya iniin duluan, tapi untuk extract zip-nya ini kita keluarkan dulu ya. Taruh di sini. Sedangkan package-nya ini kita masukkan ke dalam, coba kita lihat package. Package ini berada di dalam sini. Oke. Modul user py. Kita masukkan ke dalam sini package-nya. Nah, tunggu sampai centang. Setelah itu, coba kita masukkan perintah ini. Kita diperintah untuk membuat file baru, di mana nama filenya itu main2. Kita copy dan kita masukkan ke dalam bukan di sini, tapi di dalam, coba tunggu. Nah, iya betul. Kita akan menyimpannya di sini dengan nama main2 ya, main2.py. Nah, setelah itu jangan lupa ininya diganti. Karena katanya ibu, kalau yang namanya file yang baru di-download itu pasti ada perubahan, maupun nama hurufnya yang huruf kecil, ataupun nama ini apa namanya? Ini loh, kayak gini, tanda-tanda. Nah, setelah itu coba kita save, kita coba running. Coba kita running py, maka akan keluar iota. Kenapa kok bisa sih keluar iota? Karena di sini kan dia meminta untuk ngeprint ekstrak iota. Karena importnya di sini adalah ekstrak iota, maka yang akan keluar itu ya iota. Nah, setelah itu, kalau untuk ini sama saja, nanti yang akan keluar itu iota. Mungkin ada beberapa, nah mungkin di bagian variabel ininya saja yang berbeda, tapi untuk apa outputnya sama saja akan mengeluarkan output iota ini. Nah, kenapa kok ada dua sih? Jadi kita bisa menggunakan file menggunakan perintah ini, ataupun juga menggunakan perintah ini, sama-sama iota. Mungkin yang ini itu lebih simple ya. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah ke-8, dimana kita itu kita akan memasukkan perintah ini supaya mengeluarkan output sigma ataupun tau. Coba kita coba sigma atau tau ya. Oke, jangan lupa untuk
mengganti ini. Nah, maka akan keluar sigma atau tau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ini ya, informasi yang kita dapat tadi. Nah, setelah itu kita akan memasukkan perintah. Nah, ini juga sama. Di sini juga coba kita ini sepertinya kita coba dulu ya untuk output yang ini. Sigma. Oke, coba kita save. Coba kita masukkan perintahnya. Nah, ini kita mengeluarkan output sigma dan alpha. Kenapa? Karena di bagian importnya ini di sini diminta sigma dan juga alpha, maka yang akan keluar itu outputnya sigma dan alpha. Oke, selanjutnya kita di sini diperintah untuk mendownload extra pack zip ya. Nah, sebelumnya tadi saya juga udah mendownloadnya yang ini. Jadi yang ini dulu kita pindah ke dalam file. Bukan sini. Ini hapus dulu. Bukan di sini, tapi di package. Sebentar ya. Package, Ctrl V. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita masukkan perintah ini supaya kita membagi sigma alpha, iota, dan beta. Oke, seperti ini. Sebelumnya ingat, jangan lupa untuk merubahnya. Oke, tunggu sebentar. Saya sambil ngecas. Nah, setelah itu jangan lupa disimpan. Setelah itu coba kita jalankan atau kita running ya. Maka akan muncul sigma, alpha, iota, dan beta sesuai dengan apa yang diminta oleh ini. Nah, setelah itu sudah selesai. Mungkin cukup untuk pembahasan modul. Nah, setelah itu aku bakal balik lagi ke dalam soal. Nah, di soal ini kita selanjutnya disuruh menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur direktori dan juga
hasil running yang dilaksanakan melalui modul utama. Coba kita ya, sambil kita lihat. Oke. Tunggu. Cancel. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, saya akan menunjukkan nih. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur direktori, hasil running yang dijalankan melalui modal utama, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran, terus hasil running PyDoc, dokumentasi dan seluruh fungsi dan modul. Nah, yang pertama di sini saya mau ngejelasin kenapa di sini ada kursor. Nah, di sini ada nama labnya atau nama foldernya yaitu 1215 lab 3 dengan npm saya. Dan juga di sini ada yang namanya main. Main itu adalah file utama yang ada di dalam pemrograman ini. Dan juga untuk menampilkan header yang berisi nama npm dan juga judul programnya seperti ini. Nih, ini judul programnya, ini nama dan juga npm. Nah, setelah itu di dalam sini juga ada yang namanya di sini di sini ada main, ada show header. Di dalamnya ini ada while true, di mana di sini ada yang namanya menu utamanya. Di situ ada outputnya, nanti bakal keluar cek status router, cek status switch dan keluarannya. Nah, terus di sini ada choice. Choice ini inputan untuk masukkan pilihannya, misalnya ketik 1, 2 atau 3. Nah, di sini ada kita memasukkan mengimport library menggunakan Tabulate yang sebelumnya sudah diinstal menggunakan pip ya, dengan menggunakan menu CLI di sederhana. Di mana nih? Seperti ini. Nih, Tabulate dengan header. Kita buka dulu. Nah, nih, checker. Di sini juga ada status yang berisi tentang checker. Di dalam checker itu nanti ada switch status. Nah, di dalam ini Tabulate, di sini ada data, ada headersnya. Di dalam headersnya itu ada perangkat dan juga status. Terus ada juga if choice-nya. Di sini kita bisa memasukkan perintah menutup program dan juga sampai jumpa. Berarti pemrogramannya itu berakhir. Elif atau else-nya kita bisa break, kita juga bisa pilih tidak valid atau silahkan coba lagi kalau emang ini. Nah, di sini ada name dan juga main. Name dan main ini adalah sebuah name sama main ini adalah file yang memiliki variabel khusus ya, seperti ini. Bukan di sini ya. Nah, untuk ini
Jadi seperti itu. Nah, ini from tabulate import tabulate. Nah, di sini ada from NetOps. NetOps itu oke, sebentar. Oke. Nah, seperti itu. Ini hasil programannya. Ya, akan klik. Nah, ada NetOps, tabulate, terus ada checker. Nah, setelah itu, nah, di dalam NetOps ini adalah sebuah nah, filenya yang di dalam NetOps ini variabel yang di dalamnya itu ada init dan juga checker, meliputi dengan init dan juga checker. Untuk ini kita hapus saja. Nah, di dalam checker ini ada yang namanya random. Kenapa kita menggunakan random? Supaya nah, dalam checker ini di dalam checker ini itu menjelaskan tentang modul yang kita buat pertama kali tadi, di mana di dalamnya ini ada file yang berfungsi untuk bisa digunakan kembali di file Python lainnya. Kita menggunakannya modulnya adalah supaya program lebih rapi, terstruktur, dan juga tidak acak-acakan, tidak ditulis dalam satu file saja. Nah, di sini saya mau membuat mini project dengan menggunakan checker.py yang berada di dalam package atau NetOps. Nah, NetOps itu tadi sebuah package atau directory yang memuat checker dan init. Checker dan init. Yang dimana fungsinya ini untuk mengecek status up atau down. Fungsi untuk mengecek status router secara acak dan mengambil string dengan ketentuan up ataupun down. Seperti itu. Ini sama ya. Nah, setelah itu ke init, di mana di dalam init itu ada yang namanya barisan yang berisi fungsi pengecekan router dan switch. Itu kita menggunakan init. Nah, ini juga package NetOps digunakan untuk network automation. Nah, setelah itu setelah saya menjelaskan ini, saya akan coba buka lagi soalnya. Nah, setelah struktur directory package, ya sudah, strukturnya tadi sudah dijelaskan. Package itu merupakan NetOps. Di dalam NetOps itu ada init dan juga checker. Nah, kita juga hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Coba misalnya kita hasil running, coba kita cmd-in di tunggu ya, runningnya itu
sebentar, ada yang terlewat. Running programnya di modul utama. Ya, modul utama kita running. Sebentar. Oke. Oke. Di ini PY main sesuai dengan judul ini kita. Maka akan keluar seperti ini, aplikasi network atau multitext simulator. Sesuaikan dengan nih nama aplikasinya atau headernya, menampilkan header identitas mahasiswa atau identitas saya, dan juga menampilkan judul permainan atau mini project yang kita buat. Nah, setelah itu di dalamnya juga ada nama lengkap dan juga NPM-nya. Nah, ini juga ada menu utama seperti ini tadi. Nah, menu utama di while atau true ini, kenapa kita menggunakan div main untuk fungsi utama untuk menjalankan menu CLI-nya, yaitu kita bisa klik satu, terus ini satu itu untuk mengecek status router, kalau dua untuk mengecek status switch-nya, kalau tiga untuk keluar. Jadi seperti itu. Nah, di bagian ini fungsinya checker ini supaya mengeluarkan kayak tabel gitu loh. Nah, jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, seperti ini. 45 itu yang bagian ini nih. Nah, ini tuh supaya ada garis-garis kayak kotak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini itu bisa berbeda-beda karena di dalamnya itu ada yang namanya random. Oke. Nah, setelah saya merunning tadi ya. Nah, setelah itu kita akan melihatkan hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Nah, masukkan Python min. Nah, jadi di dalamnya ini sudah tidak ada kesalahan di dalam design of Python karena sudah
perbaiki sebelumnya. Oke. Setelah itu hasil running PyDoc dokumentasi dari seluruh fungsi dan ini kita Python strip m PyDoc my ini ya. Oke. Setelah itu kita enter, kita coba. Nah, ini hasil dokumentasi hasil PyDoc atau seperti itu. Yang dimana di sini ada name atau nama filenya, fungsinya itu ada fungsi utama pemrograman dan juga ada header pemrograman dan juga ada kita menggunakan CLI. Nah, coba kita cek lagi. Python min m PyDoc Python checker dot apa sih? Checker ya. Coba kita cek di coba kita di sini. Tidak bisa. Coba checker ya. Aku salah ya. Udah nge-lag. Maaf ya. Checker. Coba ya. Coba kita jalanin di bagian net object Python min m PyDoc checker. Checker kan? Iya, checker. Coba cek Python comment. Coba tunggu. Coba.
to get interactive help until it sees. Coba tunggu ya. NetOps cmd misal Python min m python checker. Coba sih, apa benar ini salahnya? Oke, coba kita cek ya. Kita coba ya. Tetap tidak bisa. Kita coba cari, pokoknya kita cari. Tunggu sebentar. Kita coba. Tahu Python checker. Seperti ada yang salah gitu. Sini. Oke, coba ya. cmd Python and Python and Python checker. Lah, ternyata di NetOps cmd-nya. Dimana di sini ada nama checker, namanya itu checker. Fungsinya itu ada dua. Check router switch-nya itu untuk menemani di sini kan ada dua, check router status sama check switch status, dimana itu kita menentukan string up atau down. Jadi seperti itu. Coba kita lanjut. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai diferensiasi dan fungsi. Dan mungkin cukup sekian hands on lab 3 kali ini. Sampai banyak kebingungan, tapi alhamdulillah sudah terjawab. Semoga hands on video saya berguna dan bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.